Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film dari Jepang yang berjudul Prince of Legend. Pada film ini banyak pemainnya yang juga bermain di film Hack and Law. Dan tentu saja kalian pasti paham kalau Hack and Law adalah film baku hantam yang sangat keren. Dan Prince of Legend merupakan film baku hantam dan berlatar tempat di sebuah SMA. Baiklah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan sebuah klub malam yang disebut Night Ring. Night Ring sendiri adalah posisi teratas dalam dunia malam dan ada beberapa grup yang ingin menguasai Night Ring. Beberapa grup di sini diantaranya grup Texas, Tiger, Gods, dan Zenitsu. Di sini ketua Zenitsu yang bernama Shintaro telah berhasil mengalahkan para ketua grup yang lain dalam sebuah pertarungan dan sekarang dia sudah menggapai posisi puncak di Night Ring. Namun suatu hari, rekannya telah dihabisi oleh seseorang. Ia pun memutuskan untuk kembali mengambil tahta Night Ring untuk membalaskan dendamnya dan meninggalkan semua anggotanya di grup Zenitsu. Sejak saat itu, Shintaro merubah penampilannya dan datang ke grup Texas untuk mengambil alih grup tersebut. Texas dipilih karena grup itu adalah grup yang paling kaya raya, dan otomatis karena Shintaro sudah menggapai puncak Night Ring, dia sudah diakui oleh semua orang dan dapat melakukan apa saja di dunia malam. Shintaro merubah grup itu dan semua anggotanya menjadi seperti bangsawan, dan sekarang Shintaro merubah namanya menjadi Dori. Menjadi bangsawan adalah impiannya sejak kecil. Karena dulu waktu kecil, dia melihat para bangsawan dengan hidup yang mewah dan tidak sepertinya yang berasal dari keluarga miskin. Setelah menjadi Dori, para anggotanya juga merubah nama panggilan mereka. Setelah itu, Dori menemui pemimpin grup Gods. Dan ketua grup tersebut menyuruh Dori untuk menjadi ketua di sebuah sekolah elit untuk menguasai tempat di sana. Mereka hanya menganggap rakyat jelata hanyalah sebagai pion. Ditambah lagi ada gosip miring tentang kepala sekolah yang ada di sana. Di sini Dori tahu bahwa ada seorang pangeran di sekolah tersebut yang memiliki kekuasaan tertinggi dan dia bernama Suzaku Kanade, generasi ketiga dari pangeran legendaris. Sejak Kanade bersekolah di sana, sekolah itu sudah ditambahkan banyak gedung dan skalanya telah meluas. Lalu beberapa anggota dari Kanade juga populer di sekolah hingga membuat para gadis tak sanggup untuk melihat ketampanan mereka. Walaupun muridnya sangat keren-keren, tapi kepala sekolah di sana malah memiliki kepribadian yang seperti cowok jadi-jadian. Setelah mengetahui itu, Dori pun mulai tertarik untuk menyaingi Kanade. Grup mereka langsung melakukan rencananya secara diam-diam. Mereka masuk ke dalam sekolah dan membuat berita miring tentang kepala sekolah di sana. Hal itu membuat resah para siswa dan juga kepala sekolah. Di sekolah tersebut juga ada sebuah grup bernama The Next, tapi mereka kehilangan satu anggota bernama Kouki. Entah kenapa alasannya, padahal sebelumnya mereka telah menebar pesona bersama di sekolah. Setelah sebulan menghilang, akhirnya mereka melihat lagi anggota mereka yang bernama Kouki. Tapi ternyata ia sudah masuk ke grup Dori. Kedatangan mereka langsung membuat para siswi merasa terpesona. Mulai saat itulah mereka akan mencoba menguasai tempat di sana karena Dori adalah bangsawan legendaris yang akan mengambil alih tahta kepala sekolah di sana. Tapi di sini kepala sekolah menolaknya. Dan dengan cara elegan, Dori kembali dan menunggu waktu sampai kepala sekolah menyerahkan tahtanya dengan sendirinya. Kemudian saat di jalan, Kouki dihampiri oleh anggotanya yang dulu. Tapi di sini Kouki benar-benar sudah berubah.
Dengan gaya Dori yang seperti bangsawan dan elegan, sontak membuat siswa di sana mendukungnya untuk mengambil alih sekolah tersebut. Dan hal itu tentu saja membuat sedih kepala sekolah mereka. Di sini Dori benar-benar berniat untuk menguasai tempat tersebut dan menjalankan rencananya dengan sangat siap. Dia bertindak tanpa menghiraukan kepala sekolah di sana. Dan di sana reformasi benar-benar berubah di sekolah tersebut. Dan Kouki kembali bertemu dengan anggotanya yang dulu. Dan sepertinya ada perasaan yang ia sembunyikan dari temannya tersebut. Setelah itu sebuah helikopter melintas dan mendarat di sekolah itu. Para siswa pun sudah menunggu kedatangannya karena mereka tahu bahwa itu adalah Suzaku Kanade. Kanade adalah seorang yang tampan atletis dan pangeran yang terkenal sangat elegan. Ia telah mengalahkan pangeran dari pangeran yang menjadikannya pangeran legendaris generasi ketiga di sekolah tersebut. Ternyata Kanade sudah mendengar berita tentang Dori yang ingin menguasai sekolah di sana. Dan dia telah berjanji untuk melindungi sekolah tersebut kepada kepala sekolah. Akan tetapi, setelah bertemu dengan Dori, ia benar-benar kaget karena asistennya bernama Seiichiro telah beralih dan menjadi asisten Dori. Padahal dulunya Seiichiro adalah tangan kanan Kanade. Entah apa alasannya, sekarang ia malah mengikuti Dori. Ternyata niat Dori ingin menguasai sekolah tersebut adalah untuk membasmi pangeran legendaris, yaitu Kanade. Dan dia ingin seluruh dunia 100% menjadi miliknya. Karena itu di sini Kanade mengajaknya bertarung untuk memutuskan siapa yang lebih pantas untuk menguasai. Dan telah diputuskan bahwa mereka akan bertarung dalam olahraga anggar. Olahraga yang sering dilakukan oleh para bangsawan. Dan sebelum pertarungan itu, Kanade bercerita kepada asistennya bernama Gen tentang Seiichiro yang telah berkhianat darinya. Kanade merasa bahwa Seiichiro membenci dirinya, padahal sebelumnya Seiichiro benar-benar menyayangi Kanade. Karena hal itu Kanade benar-benar tak ingin kalah di pertarungan nanti demi mengetahui alasan Seiichiro memilih Dori daripada dirinya. Kemudian Gen bersama anggota The Next menemui sebuah grup yang mengetahui tentang Seiichiro. Disinilah terungkap bahwa alasan Seiichiro mengikuti Dori karena Dori telah menolongnya sebelumnya. Dan ternyata alasan Kouki juga sama, ia juga ditolong Dori dan mulai saat itulah ia bergabung ke grup Dori dan menjadi penyanyi untuknya. Setelah itu anggota grup The Next bernama Takato menemui seorang ibu-ibu yang tanpa ia ketahui itu adalah ibunya Kouki. Padahal selama ini ia sudah jatuh cinta dengan ibu-ibu tersebut dan ia mengetahui hal itu dari temannya yang bernama Ryu. Setelah mengetahui bahwa Kouki kabur dari rumah, di sini Takato langsung menemui Kouki. Namun anehnya setelah pertemuan mereka, Takato malah bergabung dengan anggota Dori tanpa alasan yang jelas. Mengetahui hal itu, Ryu pun langsung menemuinya. Tapi Takato benar-benar sudah berubah dan tidak menjelaskan alasannya kepada Ryu. Setelah itu Kanade dan Dori masing-masing saling berlatih bermain anggar untuk pertarungan nanti. Dori menikmati latihannya dengan bersenang-senang. Sedangkan Kanade malah bernyanyi lagu untuk menenangkan hatinya. Mereka benar-benar memiliki karakter yang berlawanan. Singkat cerita, kini saatnya pertarungan akan dilaksanakan. Di sisi lain, Takato melihat beberapa pria masuk ke dalam kediaman Kouki. Sedangkan Kanade dan Dori sudah memulai pertarungannya. Sementara itu, Takato bertarung dengan pria-pria yang mengganggu kediaman Kouki. Ryu dan Kouki mendapat kabar bahwa Takato sedang melawan kumpulan pria yang mengganggu kediaman Kouki. Tapi karena telah dikhianati oleh Takato, Ryu tidak ingin menolongnya. Dan di sini Kouki menjelaskan semua yang terjadi sebelum ia masuk ke grup Dori. Tokonya sedang dalam keadaan masalah karena ibunya ingin menutup toko tersebut karena terlilit hutang. Saat itulah Dori menolongnya dan Kouki bergabung ke grup Dori. Sementara itu pertengkaran Takato sangat sengit.
Begitu juga pertarungan antara Kanade dan Dori. Mereka saling menyerang untuk mendapatkan poin. Kanade kembali mengingat kedekatannya dengan Seiichiro saat kecil, di mana Kanade selalu kalah bermain anggar dari Seiichiro. Hal itu karena Seiichiro tahu kelemahannya. Lalu pertarungan pun kembali dimulai, dan di sisi lain, Ryu, Kouki, dan teman-temannya datang untuk menolong Takato. Setelah berhasil mengalahkan semua musuh, mereka pun saling mengerti tentang kesalahpahaman sebelumnya, dan Kouki bisa kembali menemui ibunya. Kini tersisa pertarungan antara Kanade dan Dori yang semakin sengit. Di antara mereka berdua tidak ada yang menyerah, dan terus menyerang hingga tersisa 1 poin lagi. Dan siapa yang mendapatkan poin itu, ialah yang akan menjadi pemenang. Tapi ternyata sebelum pertarungan itu, Seiichiro memberitahu kelemahan Kanade kepada Dori. Akan tetapi hal mengejutkan pun terjadi, karena Kanade mengetahui serangan itu. Dalam pertarungan ini diputuskanlah bahwa Kanade yang menjadi pemenang. Walaupun ia menjadi pemenang, tapi Kanade masih menghargai Dori, dan Seiichiro pun merasa bersalah atas kekalahan Dori. Namun di sini, Dori tidaklah marah, karena sebagai seorang bangsawan legendaris, dia sudah menerima kekalahannya. Setelah itu, Kanade menemui Seiichiro. Ia berharap Seiichiro kembali menjadi asistennya lagi. Tapi bagi Seiichiro itu mustahil, walaupun terlihat bahwa hal itu ia paksakan. Dan perpisahan itu membuat mereka saling bersedih. Di sisi lain, Kouki telah kembali bergabung dengan The Next, dan mereka pun menjadi senang. Tapi Dori, ia malah ingin membubarkan semua anggota grupnya, dan ia kembali bertemu dengan Kanade. Di sini mereka sama-sama merasa bahwa mereka itu mirip, walaupun sangat berlawanan. Mereka hanya perlu bersinar di tempat yang berbeda seperti matahari dan rembulan. Tapi konyolnya, di sini mereka malah saling berebutan siapa yang menjadi matahari. Baiklah, sekian pembahasan video kali ini, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.